kita terapkan fenomena ini ya. Fenomena ini. Matahari kita itu selalu bergerak sebelah ini. Gerakan seperti ini nih. Kadang-kadang ini. Ya kan? Nah, ini diamati di sebuah titik ya. Ini tanggal berapa gitu ya. Nah, ini pastinya ini tanggal berapa ini? Kalau misalnya ini selatan, ini 23,5 dan ini. Dan kalau kita gambarkan seperti gambarnya kan kita sudah hafal. Nah, ini tanggal 21 Maret dengan 23 September itu pasti matahari itu bergerak di Khatulistiwa. Yang kemudian kita kenal dengan namanya equinox. Ya, di viral ya, equinox sekarang hati-hati kita akan menghadapi equinox gitu. Karena kondisinya panas ya, bohong gitu. Tiap tahun juga equinox. Tidak sebuah fenomena yang aneh gitu ya. Ya memang seperti itu, 2 kali equinox. Nanti tanggal 21 Juni, berarti kan tadi matahari daerah belahan bumi utara gitu ya. Nah, namanya solstice namanya. Ini daerah solstice, ini juga solstice. Ini namanya solstice summer, ini solstice autumn. 20 Desember. Nah, gerakan seperti ini. Pertanyaannya, mengapa seperti ini? Ya kan gitu. Kenapa matahari kok bisa bergerak seperti ini? Apa matahari memang bergeraknya atau siapanya kan gitu? Ini harus dijawab. Yang bisa menjawab adalah kosmografi. Pertama kita pegang dulu ya. Pegang dulu bahwa bumi itu 23,5 derajat. Nah, ketika melakukan proses revolusi, kan begini revolusinya. Ya kan? Nah, anggap saja nanti tanggal 21, 22 Desember. Posisinya seperti ini. Maka sinar matahari ini akan tepat di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, tepat di sini. Jadi, kalau kita amati di bumi, ya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sisi simulasinya, ada di sini. Namanya winter solstice. Solstice winter di Desember. Tanggal 22 atau 21. Nah, itu matahari kalau Anda berada di sana, berada di 23,5 derajat lintang selatan, maka matahari akan ada di zenit, di ubun-ubun kita. Ya, tidak miring ya, dia memang tegak lurus di situ. Pada bulan Maret karena equinox, Desember, Januari, Februari, Maret, nah matahari berada di Khatulistiwa. Ya, di equinox. Berarti di Pontianak 0 derajat, terutama di daerah Tugu Khatulistiwa itu matahari bayangan itu hilang gitu. Yang hilang. Dan telur di sana itu bisa tegak gitu. Telur ayam itu kalau ditaruh itu bisa tegak gitu, tidak bisa berguling gitu. Dia ya tegak aja gitu. Itu fenomena alam yang luar biasa. Oke, connect. Nanti bulan Juni 21, 22 ini kebalikannya. Tuh. Ya, matahari ada di 23 derajat lintang utara. Seolah-olah matahari itu sedang menunduk ke matahari. Kalau ini sedang pantat bumi sedang ke arah matahari. Kalau ini sedang menunduk. Jidatnya itu ke sini. Oleh karena itu, di 23 derajat lintang utara matahari akan terlihat di atas kita, atas kepala kita. Dan begitu terus-menerus. Nah, di bumi terkesan seperti ini gitu. Matahari itu akan bergerak gitu. Dan proses ini saya katakan tadi hanya bisa diterangkan oleh bumi yang bentuk bulat yang mengitari matahari. Kalau misalnya buminya datar, itu tidak ada, susah menjelaskannya teorinya. Bagaimana kok matahari bisa bergerak ke arah utara, ke arah selatan itu. Itulah, tapi ya biarkanlah mereka yang punya keyakinan bumi datar itu. Oke, jadi inilah yang mengakibatkan musim kan? Musim. Kalau di Desember kita mengalami musim apa?
Hujan. Ya. Kalau bulan Juni, Juni musim panas. nggak ada musim panas. Musim apa? Kemarau. Kemarau. Kalau di sini musim Indonesia sedang musim Peralihan. Hah? Istilahnya apa? Peralihan antara Peralihan atau pancaroba. Pancaroba menuju musim musim penghujan. penghujan. Oke. Jadi ini siklusnya seperti itu. Pokoknya patokannya itu bulan ya. Kalau ada bulan yang ada huruf R-nya itu hujan ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kalau normal ya. Saat ini kan tidak normal. Ya, kita ada perubahan cuaca, perubahan iklim kan. Dulu itu mudah, tinggal menghitung R-nya aja. Kalau misalnya bulannya tidak ada huruf R-nya ya musim kemarau. Mei, Juni, Juli, Agustus gitu. Itu nggak ada R-nya kan. Nggak ada huruf R-nya gitu. Itu satu. Nah, berikutnya kita juga mengenal adanya gini. Ini adalah data otentik ya. Ottawa itu di Kanada, berarti di lintang di belahan bumi utara. Waktu siangnya ini rata-ratanya. Pada bulan Januari, lama sinar matahari itu siang hari hanya 8 jam 46 menit. Kenapa? Kan harus dijawab kan ya. Kenapa? Matahari ada di mana ini? Januari. Di Ottawa. Kita sedang di Ottawa di Kanada. Matahari sedang berada di mana? Di belahan bumi mana? Utara atau selatan? Halo? Ini kembali lagi sini. Di mana? Sedang di mana? Di belahan bumi mana? Matahari? Januari? Ya, paham nggak pertanyaan saya? Ulang lagi. Januari ada di mana matahari? Belahan utara atau selatan? Halo, terdengar suara saya? Ada yang jawab? Iya, saya tidak bisa lanjut karena Anda juga belum paham gitu. Izin Pak. Ya. Itu Januari berada di mana matahari? Belahan utara atau selatan? Izin menjawab Pak. Iya. Matahari di bulan Januari itu ada di belahan utara. Utara selatan. di selatan Pak. Selatan. Februari. Selatan utara. Di selatan. Maret. Masih di selatan, Pak. Tanggal 21 Maret. 21 Maret. Di utara, Pak. Lihat gambarnya sini. 21 Maret di mana?
Keturunan. Ini gambar ini bisa Anda baca nggak? Cara bacanya tahu nggak? Saya berulang kan, ini prinsip ya. Ini prinsip banget yang Anda harus kuasai betul karena berdampak pada kajian klimatologi nantinya gitu. Makanya harus betul-betul dipaham. Anda gambar ini paham, tanggal 21 Maret di mana matahari? Di bulan utara atau selatan? Atau di tengah-tengah? Selatan, Pak. Di utara, selatan atau tengah-tengah? Kalau Maret itu berada di tepat Tengah-tengah Pak, di khatulistiwa. garis khatulistiwa. Berarti Di tengah-tengah tengah-tengah. gitu, tidak ada selatan utara, di tengah-tengah. 21 Maret katakan. Kalau tanggal 23 Maret di mana? Sama Bapak di tengah-tengah. Tanggal 23 Maret ada di mana? Di 23 Maret itu mataharinya kembali lagi ke garis khatulistiwa atau ekuinoks kedua, Pak. Tanggal 21 Maret ada di khatulistiwa. Tanggal 23 Maret di mana dia? Di Di bulan utara atau selatan? utara Bapak. Utara. Bulan Utara, Pak. April di mana? April. Ini Anda baca, bisa baca ini nggak menurut saya? Ini gambarnya muncul nggak di sini? Kan matahari bergerak ke sini dong. Sini terus. Maret, April kan? April di mana? Bulan utara atau selatan? Utara, Pak. Utara. April, Mei. Mei di mana? Timur. Ke timur. Pertanyaan saya di utara atau selatan? Belahan utara atau belahan utara? Bumi belahan utara atau bumi belahan selatan? Terbit dan tenggelamnya. Anda paham konsep ini, paham nggak? Ada gambar ini nggak? Paham nggak kamu gambar ini? Bisa menerangkan nggak? Utara, Pak. Utara. Tanggal 1 Juni di mana? Selatan, Pak. Selatan. Sih di mana selatan di sini? Utara. Ini ada gambar paham nggak Anda gambar ini? Tanggal 21 Juni di mana matahari? Di utara, Pak. Utara. Tepatnya di mana? Garis balik utara. Tepatnya di lintang. Garis balik utara. Utara. Lintang berapa? Lintang. Hah? 23. 23 1/2 derajat. Ini kan ada di sini. 23,5 derajat lintang utara. Juli di mana? Utara atau selatan? Utara. Utara. Juli, Agustus. Agustus di mana?
Agustus Utara. 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 Tanggal Ya. 1 September utara atau selatan? 1 September. Katulistiwa Utara Bapak. Utara. Ya, utara. Utara. Tanggal 23 September Utara. Di Tengah. utara. Katulistiwa dua sisiwa. Tanggal 30 September di selatan. 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 Oktober Oktober. Selatan. selatan. November Selatan. Selatan. 1 Selatan, Pak. 1 Desember Selatan Bapak. selatan. Selatan. 22 Desember Di selatan. Selatan. tepatnya di Selatan, Pak. tepatnya di Di garis Di balik. 23,5 derajat Bintang lintang selatan. Januari Bintang selatan. Dan Selatan. Di selatan, Pak. selatan Selatan. juga. Februari Bintang selatan. 1 Juga Maret. lintang selatan. 1 Maret 1 Maret Lintang selatan juga. selatan. 21 Maret Pak. Di garis katulistiwa. Garis katulistiwa. Tengah. paham ya? Jadi Anda ketika Anda di Bengkulu coba lihat matahari sekarang tanggal berapa nih? Bulan apa sekarang? Misalnya sekarang bulan Juli. Juli. Bulan Juli tanggal ya. Berarti matahari akan terbit dan tenggelam di utara atau selatan? Di utara. Di utara Bapak. Di utara. Juli. Utara. Silakan Anda berdiri kemudian nanti akan Utara. bayangan-bayangan badan Anda itu akan menjulur kemana? Bayangan diri Anda itu akan menjulur kemana bayangannya? Hah? Matahari kata Anda di utara. Ketika Anda berdiri di Bengkulu, itu akan menjulur kemana tuh bayangan Anda itu? Ke selatan. Ke Ke barat. selatan. Kok ke utara? Gimana logika Anda tuh? Ya kan matahari ada di utara tuh, bayangan kan pasti ke selatan dong. Di garis balik utara. Nggak usah ada balik-balikan, pokoknya saya pertanyaan adalah kemana menjulurnya gitu. Oke ya, itu Anda pegang itu logika-logika seperti ini. Ini berdampak ya ketika di sini nanti musim salju, musim panas, musim gugur itu kan berkaitan dengan ini gitu nantinya. Ya. Nah, ini berdampak juga pada lamanya waktu. Ya. Kalau kita sedang di utara dan pada musim panas, yaitu tanggal 21 Juni, ya summer, itu pasti lama siangnya akan lebih lama dari pada waktu malam harinya. Sebaliknya pada waktu yang bersamaan, ketika Anda berada di di selatan, maka di sana Anda sedang musim dingin. Beda dengan yang ada di utara, karena Anda sedang di selatan maka sedang musimnya. Dan pastinya waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malamnya gitu. Dan itu harus dijelaskan oleh kosmografi. Gitu loh gitu. Ya. Nah, sekarang maju dulu ya kan waktu. Nah, ini adalah bola langit yang bisa menerangkan tentang lama waktu siang dan malamnya. Gambar ini namanya bola langit tegak. Digambar nih ketika Anda berada di Katulistiwa. Waktu siang dan malamnya, baik pada waktu tanggal 21 Maret, tanggal 21 Juni, atau tanggal 20 Desember, itu waktunya ngepas 12 jam dan 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau kita berada di Katulistiwa. Ya, baik di tanggal ini lintang utara kan, ke utara tetap seperti ini 12 jam. Ini busurnya nih ya. Ini namanya busur malam di bawah nih.
Ya ini busur malam. Ini yang di atas busur siang. Matahari nih, matahari ke atas. Nah ini digambar ketika Anda berada di Khatulistiwa. Nah sekarang berbeda kalau misalnya Anda sedang berada di pengamatannya 30 derajat lintang utara. Berarti di sekitar mungkin Jepang ya. Anda berada di situlah, daerah-daerah situ. Nah, ketika musim panas, berarti matahari berada di 21 Juni. Maka di Jepang, karena pada musim panas, nah busur siangnya ini nih, busur siang nih, itu akan lebih panjang. Makanya waktu siang lebih panjang. Kalau Anda puasa di sana, waktunya mungkin 13 jam, 13 jam. Tapi waktu malamnya pendek ini, waktu malamnya sih. Pada waktu musim panas. Sebaliknya nanti pada bulan 22 Desember, musim dingin, beda. Ini matahari berada di lintang selatan kan. Maka busur siangnya, waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malam harinya. Nah ini datanya. Ottawa itu di Kanada. Berarti di lintang utara. Pada bulan Juni berarti musim panas. Ya kan? Maka siang harinya itu 15 jam. 41 menit. Tapi pada bulan Desember atau bulan Januari itu waktu siangnya hanya 8 jam. 36. Itu berada di kondisinya di Ottawa. Beda dengan di lingkar Antartika yang 60 derajat lintang selatan. Perhatikan. Pada bulan Januari musim panas. Di Australia Selatan, di Afrika Selatan. Pokoknya di daerah selatan itu Januarinya itu pada bulan Januari kan musim panas. Waktu siangnya lebih lama. Sampai 19 jam. Tapi pada bulan Juni berarti matahari berada di utara. Selatan sedang musim dingin. Siang harinya hanya 4 jam 20 menit. Bulan Juli 5 jam. Nggak tahu nih Anda bisa memahami ini enggak nih. Ini lingkarannya ya seperti ini. Kenapa di Indonesia? Indonesia tuh nggak jauh banget sih, 12 jam. Paling juga 12 jam setengah. Gitu. Ya pada musim-musim dingin, kemarau atau musim. Tapi kalau di Bengkulu itu berarti di selatan ya. Nah, itu pada musim pada bulan Juni itu siangnya lebih lama kayaknya. Lebih sedikit, bukan lebih lama, lebih pendek ya siang hari. Malam harinya lebih lama karena pada musim kemarau kita berada di selatan. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ini kita berada di 45 derajat lintang utara. Nah, pada waktu musim dingin jam 8 baru terbit matahari itu. Tapi jam 4 udah terbenam tuh. Beda pada waktu musim panas kan lintang utara ya. Itu matahari itu sudah terbit jam 4.30 udah terbit dan tenggelamnya pada pukul 19.30. Busur siangnya lebih lama. Nah ini agak susah. Nanti harus Anda terangkan sebenarnya di sekolah ya. Ketika menerangkan tentang bagaimana pertanyaan sederhana sih, Bapak Ibu guru geografi ya. Kenapa ya karena siang hari di Kanada kok pada waktu bulan Juni kok panjang banget siang harinya gitu, lama gitu daripada malam hari. Nah, Anda sudah saya terangkan. Penjelasannya susah untuk diterangkan secara kata-kata. Anda bisa dibantu dengan gambar-gambar ini.
tata koordinat ya. Oke. Nah, ini dampaknya kepada tanaman ya. Tanaman. Jadi kalau dengan adanya pergeseran musim itu mengakibatkan pada variasi tanaman, variasi buah-buahan. Nah, itu ya karena yang kemudian kita kenal rezeki dari langit maksudnya. Bukan rezeki dari langit itu adalah bukan hanya hujan atau maksudnya buah-buahan turun dari langit kemudian kita makan, bukan, tapi kondisi inilah yang akan mengakibatkan produksi pertanian buah-buahan itu akan beragam ya karena waktu. Nah, di sini gambar ini seolah-olah ada dua tempat terbit dan dua tempat terbenamnya gitu ya. Nah, itu sudah diterangkan sejak awal oleh Al-Qur'an. Di surat Ar-Rahman. Ya, Robul Masyriqaini wa Robul Maghribain. Dua tempat terbit dan terbenamnya matahari. Itu diterangkan. Dan kita memahami apabila kita orang yang pandai berpikir. Oke. Nah, sekarang berikutnya karena waktu Anda juga akan mengenal adanya fase bulan, aspek bulan. Gambar seperti ini. Tanggal 2 Ramadan, bulannya seperti apa? Bentuk sabit atau bentuk purnama? Tanggal 2 Ramadan. Ya. Nah, Anda berpikir loading ya, karena memang udah sering lihat bulan tapi tidak pernah memperhatikan. Tanggal 2 Ramadan atau 2 Syawal. Matahari bulan itu berbentuknya sabit atau bentuknya setengah atau bentuknya purnama. Halo. Ini gambar ini sering ditunjukin. Halo? Ada yang mengamati? Nanti diterangkan ya sama Ibu Fepi ya. Ada yang bisa mengamatinya? Pertanyaan berikutnya, kenapa 1 tahun hanya ada 12 bulan? Kok enggak 13 bulan itu, 14 bulan setahun? Kenapa? Dari mana perhitungan itu gitu? Itu juga pertanyaan yang harus dijawab ya. Ya. 1 tahun itu sama 12 bulan. Kenapa gitu? Nah, akibat dari pergeseran perubahan posisi ya aspek bulan kan putaran nih, itu akan mengakibatkan terjadinya pasang surut di lautan. Kapan ada pasang tertinggi, ada juga pasang terendah gitu ya. Nah, itu berkaitan. Jadi artinya kajian kita tentang posisi bulan terhadap matahari dan bumi, aspek dan fase bulan itu akan mengakibatkan pada pengaruh terhadap pasang surutnya air laut. Gitu. Nah, kemudian gerhana juga dikaji ya di dalam kosmografi. Konsep gerhana lebih rumit lagi ya. Ada istilah perigia, ada istilah dengan apogea, ada perihelium, ada aphelium gitu. Nah, bulan Juli kita kemarin tanggal 4 Juli itu pada posisi ketika matahari agak jauh gitu. Dari kita ya, dari bumi gitu. Ya, Anda juga mengenal istilah bulan yang bentuknya bulan merah atau bulan sedang besar ya. Lagi supermoon. Supermoon itu terjadi apabila posisi bulan sedang pada
perigea gitu ya. Perigea lagi dekat gitu. Ada juga apogea sedang jauh, agak sedikit bulatannya agak sedikit kecil ya. Sedang apogea. Kenapa seperti itu? Ada kecil, ada besar karena setiap planet itu garis edarnya berbentuk elips ya, bukan lingkaran. Dan berbentuk elips itu ada fokusnya ada dua. Ya, nah itu di salah satu fokus itu adalah letaknya matahari atau letaknya planet. Kenapa tidak setiap bulan terjadi gerhana? Kenapa tidak setiap tahun terjadi gerhana? Nah, itu bisa dijelaskan oleh kita terkait dengan bidang lintasan yang berbeda gitu ya. Itu antara ini bidang lintasan bumi itu terhadap matahari, nah itu sebut aja 0 gitu ya. Ya karena memang tidak ada ukuran. Nah, sedangkan garis edar bumi terhadap garis edar bulan terhadap matahari terhadap bulan itu perbedaannya adalah 5,2 derajat sehingga tidak ngepas berimpitan tidak, tapi memiliki sudut ya yang mengakibatkan tidak setiap waktu terjadi gerhana. Diameter ini terkait dengan peristiwa gerhana tidak saya jelaskan saat ini. Nah, jadi kosmografi, PS kosmografi bukan ilmu pendukung geografi, tetapi memberi pemahaman yang mendasar dalam mempelajari geografi. Nanti saya share ya ke Ibu Pepi barangkali membutuhkan terkait dengan slide ini.